Shalom buat kita semua. Kakak sangat senang bisa kembali melanjutkan video kita. Kakak berharap adik-adik kakak yang ada masih di Padang atau sudah ada di kampung tetap dalam keadaan sehat. Kita kembali lagi masuk ke video kita berikut ini. Oke, adik-adik kakak yang terkasih, topik kita saat ini adalah tentang doa. Tetapi kita akan sama-sama lihat apa yang akan dibahas. Nah, ada sebuah lagu begini. Kalau adik-adik pernah dengar lagu ini, lagunya begini. Yang ku mau hanya dirimu, tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau selalu denganmu. Nah, kemudian dilanjutkan begini kalimatnya. Jika Tuhan mau begini, rubahlah semua jadi yang ku mau. Karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Jika Tuhan mau begini, rubahlah semua jadi yang ku mau. Karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Nah, jadi lagu ini adalah seperti doa, sebuah permohonan kepada Tuhan. Tetapi dengan lagu seperti ini, doa ini tidak akan merubah. Tidak akan merubah adik-adik, merubah siapapun, kalau konsep doanya seperti ini, agar Tuhan merubah seperti yang kita mau. Jadi apa yang mau kita bahas saat ini adalah tentang doa dengan cara yang berbeda, DOA. Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Mari kita bersama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau sama-sama belajar tentang hal yang sangat penting dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memimpin agar video ini boleh maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, doa, jadi kakak buatnya seperti ini. Ya, D-O-A. D yang pertama. D yang pertama itu adalah dia, yaitu Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, apa yang kalian pikirkan tentang konsep sorga? Apa kira-kira yang ditawarkan oleh Alkitab tentang sorga? Mari coba kita sama-sama buka Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Oke. Kita baca bersama-sama dengan kakak. Silahkan buka Alkitabnya. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita lihat ya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Berarti apa konsep sorga yang ditawarkan oleh Alkitab? Konsep surga yang ditawarkan oleh Alkitab adalah bahwa kita tidak lagi terpisah dari Allah. Bahwa Allah akan bersama-sama dengan kita, dengan umatnya. Jadi surga yang ditawarkan Alkitab adalah bukan soal terbang di awan-awan, pakai baju Cupid, pakai baju putih, kemudian hanya bernyanyi-nyanyi di surga, atau kemudian konsep surganya tidak perlu kuliah, tidak perlu kerja. Alkitab tidak menceritakan tentang hal itu. Tapi kita sedang menceritakan adalah sorga adalah sebuah kondisi di mana kita dan Allah tidak lagi terpisah. Itu keindahan dari sorga. Nah teman-teman, gambaran sorga ini membuka mata kita bahwa semua yang paling kita inginkan seharusnya adalah Dia. Adalah Allah itu sendiri. Dialah yang menempati tempat paling tinggi, dialah yang menempati tempat yang paling prioritas, dialah yang menempati tempat yang paling penting dalam hidup kita. Itulah sebenarnya konsep yang ditawarkan oleh Alkitab tentang hidup seorang Kristen, seorang percaya. Dialah segalanya, dialah pusat hidup kita. Nah, coba kita evaluasi cara ibadah kita, teman-teman. Nah, bagaimana kita beribadah di gereja? Coba perhatikan begini. Setiap hari Minggu, siapa yang menjadi pusat dari ibadah kita? Kitakah atau Allah? Coba perhatikan betapa repotnya kita biasanya memilih baju pada hari Minggu. Nah kemudian kita bernyanyi karena kita terharu dengan lagunya. Kita bernyanyi karena musiknya enak. Kita bernyanyi karena MC-nya bagus.
Ada sebuah artikel mengatakan begini. Dia mengatakan begini, gereja dijadikan pusat pencucian dosa dengan doa, pujian, dan persembahan yang melimpah. Ini adalah kejahatan rohani yang serius. Sekali lagi kakak bacakan. Artikel ini mengatakan gereja dijadikan pusat pencucian dosa dengan doa dan pujian dan persembahan yang melimpah. Ini adalah kejahatan rohani yang serius. Menunjukkan mungkin kita tidak menduga bahwa Allah tidak suka dengan ibadah kita. Kita tidak menduga sejauh itu. Kita menganggap bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi artikel ini mencoba mengevaluasi ibadah. Karena seharusnya di dalam ibadah pun Dia yang adalah pusatnya. Allah adalah pusatnya. Nah, coba kita sama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur 23. Nats ini sangat indah. Saya yakin adik-adik tahu Mazmur 23 ini ada lagunya. Tuhan adalah gembalaku. Nah, lagu ini nats ini sangat terkenal, Mazmur 23. Mari kita coba sama-sama baca dan lihat dari sisi yang berbeda nats ini. Mari kita baca, kakak akan baca. Silakan nanti isi baca semuanya, kakak hanya akan baca ayat 1, ayat 2 dan 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nanti silahkan baca seterusnya. Tapi apa yang kita lihat dari nats ini? Ia titik-titik. Ia titik-titik. Ia titik-titik. Apa yang kita perhatikan dari sini? Yang indah dari nats ini adalah gembala itu tidak pernah jauh dari sang domba. Gembala itu begitu dekat dengan sang domba dan dia menyediakan apa yang diperlukan, tetapi hal yang paling indah adalah kedekatan mereka. Sehingga domba itu akan tidur dengan nyenyak, domba itu akan merasa damai, tidak takut apa-apa kalau sang gembala ada di sebelahnya. Walau dia tahu di sekitarnya banyak serigala yang mengintai, tapi domba itu bisa tidur, bisa nyenyak kalau dia tahu domba itu bisa tidur nyenyak kalau dia tahu gembala ada di sebelahnya, walau banyak yang mengintai. Mazmur 23 ini sangat menunjukkan bahwa betapa damai, betapa tenangnya sang domba ketika gembala ada di dekatnya. Jadi D yang pertama adalah Dia, yaitu Allah itu sendiri. Allah adalah sukacita kita, Dialah alasan kita hidup, Dialah alasan kita ingin di sorga. Indah sekali teman-teman. Teman-teman, saya sering berpikir tentang sorga, sering berpikir bahwa aku ingin sekali berada di sorga, tetapi benar-benar aku tidak pernah berpikir bahwa yang akan kunikmati nanti di sana adalah tidak bekerja lagi, tidak repot lagi mengurus keluarga. Bukan teman-teman. Tetapi yang paling kuinginkan adalah aku tidak akan dipisahkan lagi dengan Allah. Allah akan selalu bersama-sama. Itulah yang paling kuinginkan. Dia D di sini adalah Allah. Oke. Nah, sekarang yang kedua, O. Nah, O di sini teman-teman adalah orang. Nah, bagaimana? Nah, Matius 22, mari kita buka Matius 22. Oke. Matius 22 ayat 36. Oke. Matius 22 ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Coba lihat ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang kakak maksudkan dengan orang di sini? Teman-teman, begini kebenaran firman Tuhan ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya adalah, coba perhatikan ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mengasihi dirimu sendiri, kamu sudah melanggar hukum ini.
Perhatikan, kalau kamu tidak mengasihi dirimu sendiri, kamu sudah melanggar nats ini. Kenapa? Karena katakan, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. So, akarnya adalah kasihi dirimu sendiri. Kalau kau tidak mengasihi dirimu, kau sudah melanggar nats ini. Allah sangat mengasihimu. Allah sangat mencintaimu, kamu tidak punya alasan untuk tidak mengasihi dirimu sendiri. Itu kebenaran dari nats ini. Allah mengasihimu, kau tidak punya alasan untuk tidak mengasihi dirimu. Yang kemudian yang kedua, kalau kamu tidak mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kamu juga melanggar nats ini. Itu maksudnya adalah berarti kamu sangat egois, kamu sangat self-centered, kamu sangat berpusat pada dirimu sendiri. Yang pertama tadi, kalau kamu tidak mengasihi dirimu sendiri, kamu sudah melanggar nats ini. Karena Allah sangat mengasihimu. Yang kedua, ketika engkau mengasihi dirimu sendiri, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihimu. Karena kalau tidak, engkau sangat egois. Engkau sangat berpusat pada dirimu. Pernah lihat ini teman-teman? Sin. Sin itu dosa. Kenapa itu dosa? Karena I in the center. Karena aku menjadi pusatnya. Sin adalah dosa karena I in the center. Karena aku menjadi pusatnya. Nah, logika itu cukup menarik untuk dipikirkan. Kenapa sin adalah dosa? Karena I in the center. Benarkah I in the center? Ya, I in the center. I, huruf I-nya ada di tengah. Oke. Kemudian yang ketiga, doa A adalah anugerah. Grace. Nah teman-teman, apa arti grace? Apa arti anugerah? Arti anugerah definisinya adalah kita menerima sesuatu yang tidak selayaknya kita terima. Itulah anugerah, itulah grace. Kita menerima sesuatu yang seharusnya tidak layak kita terima. Nah teman-teman, anugerah sangat kuat sekali konsepnya di dalam kekristenan. Masuk surga bukan karena engkau mampu, bukan karena perbuatan baikmu banyak, tetapi karena engkau mendapatkan anugerah pengampunan, anugerah penebusan dari Yesus yang sudah mati untukmu. Nah, apakah di dalam kehidupan Kristen anugerah hanya soal surga? Tidak teman-teman, coba perhatikan ya. Saya rasa tidak. Coba buka kacamatamu, kacamata lamamu turunkan, coba pakai kacamata baru, kacamata anugerah. Bagaimana kamu memandang hidupmu? Begini, lihatlah hidupmu dengan cara pandang semua adalah anugerah. Kuliah adalah anugerah. Apa yang terjadi? Maka kamu bertanggung jawablah. Banyak sekali orang-orang muda yang tidak sanggup kuliah. Kalau kamu memandang kuliahmu adalah anugerah, pastimu memandangnya dengan respon yang berbeda. Maka bertanggung jawablah. Banyak sekali orang-orang muda yang tidak sanggup untuk kuliah. Yang kedua, keluarga adalah anugerah. Hargailah keluarga. Legowolah menerima kekurangan dan kelebihannya. Legowolah menerima kekurangan dan kelebihan papa. Papa bukan manusia yang sempurna. Mama bukan manusia yang sempurna. Dan kamu juga bukan anak yang sempurna. Bukan anggota keluarga yang sempurna. Legowolah menerima kekurangan dan kelebihan keluarga. Keluarga adalah anugerah. Yang ketiga, hidupmu adalah anugerah. Kalau kamu bisa memandang hidupmu adalah anugerah, maka isilah masa mudamu sebaik-baiknya. Hati-hatilah mengambil keputusan. Suatu saat kamu akan melihat ke belakang, melihat ke masa lampau, melihat ke masa mudamu. Apa yang ada di dalam batinmu? Rasa malu, rasa menyesal, atau rasa bangga? Karena kamu sudah mengambil keputusan yang penting di dalam hidupmu ketika engkau muda. So, kacamata anugerah itu, apabila kamu memandang hidupmu dengan kacamata anugerah, pasti responnya berbeda. Kuliah adalah anugerah, bertanggung jawablah. Keluarga adalah anugerah, hargailah. Legowolah menerima kekurangan dan kelebihannya. Hidupmu adalah anugerah, isilah sebaik-baiknya. Karena suatu saat kamu akan mengingatnya, mengenangnya. So, adik-adikku, doa, bagaimana tadi kakak membuat singkatannya D, dia.
Allah adalah pusat. Oh, orang, dirimu sendiri dan juga orang lain. A, anugerah, hidupmu, kuliahmu, keluargamu adalah anugerah. So teman-teman, ketika engkau menjadikan doa ini sebagai nafas hidupmu, hidupmu akan sehat. Hidupmu akan sehat teman-teman. Sekarang begini, kalau saat ini Dia, Allah, bukanlah pusat hidupmu, tetapi yang menjadi pusat hidupmu adalah pacarmu, adalah uang, adalah medsos, kamu pasti tidak sehat. Yang kedua, kalau saat ini tentang orang, kalau saat ini kamu tidak mengasihi dirimu sendiri, kamu benci dirimu, kamu benci dengan segala sesuatu tentang dirimu, dan kamu bahkan tidak mau peduli kepada orang lain. Kamu begitu egois. Kamu tidak peduli dengan orang lain. Kamu pasti tidak sehat. Tidak sehat, teman-teman. Yang ketiga, A, anugerah. Kalau saat ini kamu tidak bisa melihat hal baik dalam keluargamu, tidak bisa melihat hal baik dalam studimu, mengambil keputusan sembarangan di dalam hidupmu, kamu pasti tidak sehat. Doa itu adalah nafas hidup. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita bergaul akrab dengan Allah, kamu pasti akan sehat. Kalau DOA, Dia adalah pusat hidupmu, engkau mengasihi dirimu dan mengasihi orang lain, dan engkau memandang hidupmu sebagai anugerah. Menerima sesuatu yang tidak selayaknya kamu terima. Hidupmu pasti sehat. So, adik-adik kakak yang terkasih, biarlah singkatan DOA boleh mempengaruhi hidup kita, boleh mempengaruhi jalan-jalan kita sampai kita selesai masanya di bumi ini, menyelesaikan masa kita, tapi kita mengingatnya dengan bersukacita. Biarlah video singkat ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik, untuk kita semua, dan kita bisa saling menyemangati satu dengan yang lain. So, stay at home, tetap jalani rutinitas dengan sehat, dan tetaplah perkaya rohanimu, diskusi dengan pemimpin kelompokmu, kembangkan kapasitas rohani, itu akan membuat kita sehat. Terima kasih untuk semuanya, terpujilah nama Tuhan. Mari berdoa bersama-sama dengan kakak, agar kita bisa sama-sama bertumbuh. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat ini, video yang kesekian ini, biarlah ini boleh menolong kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan biarlah kami sama-sama bisa melihat, saling bergandengan tangan, kami menjadi komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, terima kasih untuk video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, kita sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.